Bismillah walhamdulillahi ala ni'matil islami wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila sairil ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin karimil aba'i wal ummahati wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dusturakum ya ahli dargi wa ya ahli batin wa ya ahli nawbati wa ya ahli nur. Amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diizinkan dan ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sama-sama duduk beriktikaf di masjid yang mulia ini. Sama-sama kita duduk menghidupkan ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita membuahkan duduknya kita kelak bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita masuk pada surat Al-Baqarah ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadhikumul ajal fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa idh qala Musa, dan ketika berkata itu Nabi Musa liqaumihi, kepada kaumnya yang telah menyembah patung anak sapi. Ya qaumi, wahai kaumku, innakum, sesungguhnya kalian, dolamtum, mendolimi, anfusakum, pada diri kalian. Kalian itu dolim terhadap diri kalian sendiri. Dolim dengan apa? Bittikhadikum, dengan menjadikannya kalian al-ajla, kepada patung anak sapi. Menjadikan Tuhan patung anak sapi. Fatubu, maka taubatlah kalian, ila bari'ikum, kepada Allah yang menciptakan kalian. Faqtulu, maka bunuhlah, anfusakum, diri kalian. Dzalikum, adapun itu semua, khairun, adalah lebih bagus, lebih baik, lakum, bagi kalian, inda bari'ikum, di sisi pencipta kalian, yaitu Allah. Fataba alaikum, maka Ia akan menerima taubat alaikum, atas kalian. Innahu, sesungguhnya Ia, bari'ikum, atau Allah, huwat tawwabur rahim, Dialah zat yang maha menerima taubat, ar-rahim, maha berkasih sayang. Sebagaimana yang telah diterangkan saat Nabi Musa alaihissalam kembali dari menerima kitab Taurat selama 40 malam,
Beliau kembali dan beliau dapati kaum Bani Israel saat itu sudah murtad, keluar dari agama Islam yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dengan menyembah patung anak sapi, yang mana patung ini dibuat oleh orang yang namanya Musa Samiri. Musa Samiri ini membuat fitnah patung anak sapi dibuat sedemikian rupa dengan mengambil tanah bekas injakan kudanya malaikat Jibril. Kuda yang ditunggangi malaikat Jibril itu setiap menginjak tanah maka hidup itu tanah jadi hijau. Diambil tanahnya, dimasukkan ke patung itu sehingga patung itu bisa bergerak, bisa mengeluarkan suara seperti sapi hidup. Ya, kalau bahasa sekarang kayak robot, kemarin sudah diterangkan seperti itu. Nah, Musa Samiri ini kok bisa melihat Jibril itu bagaimana, sedangkan yang lain tidak melihat? Karena ternyata Musa Samiri itu adalah orang yang dirawat oleh Jibril sejak dia kecil. Jadi ceritanya Musa Samiri ini dilahirkan oleh ibunya di tengah padang pasir. Sudah tidak punya ayah, ibunya melahirkan sendiri. Kemudian saat melahirkan Musa Samiri ini, ibunya kemudian meninggal. Nah, bayi Musa Samiri yang masih bayi ini akhirnya dirawat oleh Jibril. Setiap saatnya Jibril datang dengan menaiki kuda, dan setiap tanah yang dilewati Jibril pasti jadi hijau tadi itu. Jadi Musa Samiri bisa melihat Jibril dari kecilnya dan tahu memang Farosul Hayah, kuda kehidupan yang ditunggangi Jibril itu memang punya keistimewaan. Dirawat oleh Jibril sampai akhirnya besar. Tapi malah dia menjadi orang yang munafik, kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kadang-kadang orang yang membuat fitnah atau orang yang akan jadi fitnah di tengah masyarakat itu kadang-kadang dia diberi keistimewaan, diberi kelebihan, ya. Bisa kelebihan dalam segi harta, bisa kelebihan dalam segi yang lain. Musa Samiri ini punya kelebihan karena memang dari kecil dirawat Jibril. Akhirnya jadi tukang fitnah, menjadikan Bani Israel menyembah patung yang dia buat. Para ulama juga mengatakan antara Nabi Musa dan Musa Samiri ini ada pelajaran besar. Lihat bagaimana Musa Samiri ini dirawat sejak kecil oleh Jibril, tapi besarnya malah jadi orang jelek, mengkufuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya Nabi Musa alaihissalam sejak kecil itu dirawat oleh Fir'aun. Fir'aun padahal seperti itu, tapi besar bisa jadi Nabi Musa alaihissalam. Di situ menunjukkan hati-hati orang yang dirawat oleh orang yang dekat sama Allah, atau mungkin punya orang tua yang dekat sama Allah, ulama misalkan, atau mungkin bahkan wali. Maka orang yang dirawat oleh orang yang dekat sama Allah itu juga harus benar-benar ngikuti orang tuanya. Kalau tidak nanti bisa seperti Musa Samiri. Kurang apa? Dirawat Jibril. Bukan hanya wali, malaikat terdekat itu Jibril sama Allah. Tapi anak angkatnya bisa jadi orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu jangan cuman bangga dengan kesolehan orang tua, kehebatan orang tua, tapi ternyata tidak mengikuti. Percuma nantinya. Nah, kemudian saat Nabi Musa alaihissalam kembali dan mendapati Bani Israel dalam keadaan menyembah patung anak sapi tadi, maka Nabi Musa memerintahkan mereka seraya berkata, ya qaumi innakum dalamtum anfusakum bittikhadikumul ijl. Wahai kaumku Bani Israel, kalian ini mendolimi diri kalian sendiri
dengan menjadikan patung anak sapi sebagai Tuhan. Kalian ini sudah benar-benar punya Tuhan, yaitu Allah, malah kalian ganti dengan patung anak sapi yang gak bisa apa-apa. Kalian zalim terhadap diri kalian sendiri. Kedzaliman itu kalau diringkas itu ada dua macam. Satu, ada dzulmun fil gimmah, kedzaliman pusat. Jadi dolim yang bener-bener paling tinggi. Apa itu? Yaitu menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah mengatakan innasyirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya syirik, musyrik atau mensekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Zalim yang paling tinggi, pusatnya zalim, yaitu menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Posisi Tuhan yang sebetulnya adalah milik Allah dijadikan untuk posisi benda-benda yang lain. Bahkan ini patung anak sapi yang tidak bisa ngasih apa-apa. Ini kedzaliman yang paling tinggi. Kemudian yang kedua, kedzaliman fi madlubil kimmah, yaitu zalim terhadap semua perintah pusat. Perintah dari Allah didolimi, seperti kita bermaksiat itu juga zalim. Atau mengambil harta orang, jadi pejabat, korupsi, itu zalim. Nah, dua-duanya ini, baik zalim yang paling besar yaitu syirik, mensekutukan Allah, atau zalim dengan melanggar perintah Allah, dua-duanya ini efeknya sama. Sebetulnya yang didolimi adalah dirinya sendiri. Orang kalau zalim tidak menjadikan Allah sebagai Tuhan, tidak percaya Allah, ya zalim sama dirinya sendiri. Dia nanti akan terkena siksa neraka yang mana ditanggung dia sendiri, kena dirinya sendiri. Atau orang zalim karena kemaksiatan, ya aslinya zalim terhadap dirinya sendiri. Dia nanti di akhirat akan menanggung semua dosa-dosa yang telah dia lakukan. Karena itu di sini Nabi Musa mengatakan, innakum dolamtum anfusakum, kalian wahai umatku, wahai kaumku, mendolimi diri kalian sendiri, bukan Allah yang kena. Kalau Allah tidak perlu ibadahnya manusia, Allah tidak membutuhkan ibadahnya manusia, tidak membutuhkan amal perbuatan manusia. Semua amal ibadah yang dilakukan manusia, baik iman ataupun kafir, taat ataupun maksiat, itu semua kembali kepada diri manusia masing-masing. Andaikan seluruh manusia sak bumi niki taat kabeh, iman kabeh, maka enggak menambahi secuil pun kemuliaan untuk Allah. Sak titik kemuliaan yang kecil sama sekali enggak nambahi kemuliaan untuk Allah sebagai Tuhan. Mulianya manusia dengan iman dan ketaatan ya untuk mereka sendiri, bukan untuk Allah. Sebaliknya, andaikan seluruh bumi ini semuanya tidak beriman, kafir sama Allah kabeh, terus maksiat semuanya, maka tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah sebagai Tuhan. Yang hina ya mereka sendiri yang bermaksiat dan tidak beriman. Karena itu dolamtum anfusakum, kalian itu dolim terhadap diri kalian sendiri. Setiap pelanggaran yang kita lakukan sejatinya mendolimi diri kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Ya qaumi innakum dolamtum anfusakum bittikhadikumul ijl. Wahai kaumku Bani Israel, kata Nabi Musa, kalian mendolimi diri kalian sendiri dengan beribadah nyembah patung anak sapi. Maka saat itu Bani Israel menjawab,
Famadza ta'muruna, wahai Nabi Musa, kalau sudah begitu apa instruksimu untuk kami? Apa perintahmu untuk kami? Kami pengen merubah untuk jadi orang yang taubat dan berbuat baik lagi. Maka Nabi Musa pun mengatakan pada mereka, fatubu ila bari'ikum. Kalau begitu kalian semuanya yang nyembah patung anak sapi, saat itu semua kaum Bani Israel itu semuanya terkena fitnah itu, nyembah semua, kecuali sekitar 12.000 orang. Dulu kan sudah diceritakan ketika Nabi Musa dikejar sama Fir'aun, itu Nabi Musa membawa 600.000 kaum Bani Israel. Itu yang kuat-kuat, yang gagah-gagah, yang siap perang. Itu 600.000, belum yang wanita-wanita, belum yang anak-anak, belum yang tua renta. Wes sudah mendekati mungkin jutaan kalau dihitung semuanya. Nah, dari sekian banyak Bani Israel itu semuanya nyembah patung anak sapi itu, kecuali sekitar 12.000 orang saja yang masih bertahan nunggu Nabi Musa datang. Maka akhirnya disuruh sama Nabi Musa, kalian semua yang nyembah patung anak sapi, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian. Maka mereka berkata, kaifa natubu ya Musa? Wahai Nabi Musa, terus kami caranya taubat bagaimana? Maka Nabi Musa mengatakan, sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala, faqtulu anfusakum. Maka cara tobat kalian, Allah memerintahkan kalian untuk membunuh diri kalian. Berat nih. Kaum Bani Israel tobatnya dengan dibunuh. Sebetulnya dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW juga sama. Kalau ada orang murtad, mainan agama, Islam keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Nah, ketika murtad itu wajib istitabah. Istitabah itu disuruh tobat, tapi ini pemerintah ya. Kalau pemerintahannya menggunakan hukum Islam, seperti di Aceh sana itu hukum Islam diterapkan. Tapi harus pemerintah ini disuruh tobat. Kalau ada orang keluar dari agama Islam menuju agama yang lain, disuruh tobat. Kalau dia mau tobat, selesai, nggak ada hukuman apa-apa. Tapi kalau dia disuruh tobat malah bangkang, maka pemerintah yang menggunakan hukum Islam boleh menghukum orang ini dengan dibunuh, karena dia memainkan agama, bermain dengan agama. Cuman bedanya nek umatnya Kanjeng Nabi niku, nek wes nyesel tobat diterima, nggak perlu dibunuh, diampuni sama Allah. Balik Islam lagi, syahadat meneh, diampuni sama Allah, tidak perlu dibunuh. Nek kaum Bani Israel walaupun mereka sudah pengen tobat, mau tobat kurang, harus dibuktikan dulu dengan apa? Dibunuh. Jadi dibunuh ini bukti mereka benar-benar taubat kembali beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kaum Bani Israel saat itu menerima syarat taubat dengan dibunuh itu tadi. Mereka semua saat itu berkumpul di depan pintu-pintunya, kemudian dikumpulkan di tempat yang besar, lapangan. Saat itu Nabi Harun beserta 12.000 orang yang tidak nyembah patung anak sapi, yang mereka tetap dalam kondisi mempertahan ajaran Nabi Musa tadi itu. Mereka semua bawa pedang dan bawa pisau besar. Nah, mereka semua nanti yang disuruh untuk membunuh orang-orang yang nyembah patung tadi itu. Akhirnya setelah kumpul seperti itu, Nabi Musa mengatakan kepada mereka, inna haula'i ikhwanukum qad atau syahirina suyufahum. Wahai kaumku Bani Israel, itu 12.000, ada Nabi Harun juga di sana. Mereka adalah saudara-saudara kalian. Mereka memang diperintahkan oleh Allah yang akan mengeksekusi kalian, membawa pedang mereka, menghunus pedang mereka. Fattakullah, maka aku peringatkan di sini. Kalian takutlah sama Allah, sabar. Jangan ada yang ngelawan.
semoga dilaknat oleh Allah. Fala'anallahu rajulan qama min majlisi. Kalian semua yang sudah baris siap tobat ini akan dilaknat oleh Allah kalau bangun dari tempat duduknya atau dia melawan ketika dilaksanakan hukuman mati ini. Akhirnya semuanya mengatakan amin. Kalau yang ngelawan akan dilaknat oleh Allah, amin. Semuanya siap sudah. Nah, ketika mau eksekusi itu, akhirnya ada orang yang ketemu sama keluarganya. Contoh, enten bapaknya sing nyembah patung anak sapi, anaknya mboten. Nah, ini sing bagian eksekusi. Mau bunuh ayahnya, nggak tega. Yang bagian eksekusi 12.000 orang itu ketika maju mereka malah ketemu sama keluarganya. Akhirnya nggak tega, wong keluarganya dewe. Maka saat itu Allah mengirimkan kabut hitam, mendung hitam sehingga menyelimuti mereka. Kemudian diperintahkan untuk eksekusi mereka itu dari subuh sampai sore. Dari subuh sampai sore, akhirnya banyak Bani Israel yang terbunuh. Bayangno mulai subuh sampai sore, sing nggo pedang 12.000 wong. Itu pedangnya disabetkan ke depan dan seterusnya sampai banyak yang terbunuh. Saat itu orang-orang meminta Nabi Musa, sebagian mereka yang lihat meminta Nabi Musa, dan Nabi Musa pun memang khawatir kalau ini sampai selesai bisa habis ini kaum Bani Israel. Akhirnya beliau Nabi Musa dan Nabi Harun berdoa, Al-Baqiyah ya ilahana, wahai Allah, sisakan Bani Israel ya Allah, sisakan kaumku ya Allah. Kalau sampai terbunuh semuanya, habis ini Bani Israel. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu sama Nabi Musa, inni qad ghafartu liman qutila wa tubtu ala man bagi. Wahai Musa, aku sudah ampuni terhadap orang yang terbunuh atau yang masih hidup, masih tersisa. Yang terbunuh atau masih hidup, semuanya aku ampuni wahai Musa. Nah, kemudian setelah itu mendung hilang dan ternyata yang terbunuh itu sekitar 70.000 dari kaum Bani Israel. Banyak yang terbunuh sudah pagi sampai sore tadi itu. Nah, setelah kejadian itu Nabi Musa sedih luar biasa melihat kaumnya yang terbunuh seperti itu. Melaksanakan tobat karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah tanya sama Nabi Musa, "Ya Musa, ma yuhzinuk? Ama man kutila minkum fahayyun indi yurzaku wa amma man baqiya faqad qabiltu taubatah." Wahai Musa, apa yang membuatmu sedih? Ketahuilah wahai Musa, sampaikan kepada umatmu bahwasanya orang yang sudah terbunuh taubat tadi itu, mereka semua syahid, mereka semua hidup berada di dalam rahmatku. Mereka semua aku masukkan surgaku. Aku ampuni dosa-dosanya yang meninggal. Kemudian yang masih hidup aku juga ampuni wahai Musa. Kenapa engkau sedih? Yang meninggal buahnya itu semuanya masuk surga wahai Musa, karena aku terima semua taubatnya. Dan yang masih hidup pun aku juga ampuni dosa-dosa mereka. Akhirnya Nabi Musa senang setelah dikabari oleh Allah bahwasanya kaumnya yang terbunuh begitu banyak itu semuanya diterima oleh Allah sebagai orang yang mati syahid. Nah, dari cerita ini ada beberapa pelajaran. Di antaranya Nabi Musa mengatakan fatubu ila barikum dalam ayat ini. Taubatlah kalian kepada Allah yang menciptakan kalian. Padahal sebetulnya namanya tobat itu kan ya tobat ya sama Allah. Kaum Bani Israel tobat ya tobatnya ya kepada Allah. Tapi kok disebut di sini tubu ila barikum, tobatlah kalian kepada yang menciptakan kalian yaitu Allah. Kok pakai di kalimat itu kok disebutkan? Enggak cukup tobat gitu aja. Fatubu, tobatlah kalian, kan cukup sebetulnya. Kenapa harus ditambahi ila barikum kepada Allah? Maka di sini
kata ba'duhum menunjukkan orang itu kalau tobat harus benar-benar ikhlas karena Allah, benar-benar rela tunduk dengan semua perintah yang diperintahkan oleh Allah saat tobat itu. Nek kalau ada orang tobat kok pilih-pilih, oh nek sholat aku gelem, tapi nek Ramadan mau aku poso, kesel. Aku tobat, nek sholat gelem, zakat gelem, nek poso mau aku, karena poso aku panas. Siji tok aku mau nyirik poso. Nah, ini berarti gak tobat, gak terima tobat. Tobat itu harus semua apa yang diperintahkan oleh Allah berusaha dilaksanakan semua semampunya. Tidak boleh pilih-pilih. Nek sholat gelem, nek poso mau, nek zakat gelem, nek ini mau. Nah, tidak boleh seperti itu. Harus semuanya benar-benar dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tanpa pilih-pilih. Semua perintah Allah berusaha dilaksanakan dan diperbaiki. Ini baru tobat beneran. Seperti Bani Israel ini, suruh dibunuh, siap mereka dieksekusi, dibunuh. Nah, kemudian di situ kenapa mereka kok sampai dapat hukuman besar harus dibunuh? Ya karena satu, perbuatan mereka itu sudah melampaui batas. Dosa mereka itu sudah dosa yang paling puncak sudah. Wes diperlihatkan mukjizat, lautan terbelah, selamat, ya. Mukjizat apa itu, keanehan yang dibawa Nabi Musa sudah benar-benar tampak kekuasaan Allah nolong mereka. Baru ditinggal 40 malam wes pindah Tuhan. Ini kan apa? Kesalahan yang luar biasa, dosa yang sangat besar. Maka Allah SWT pun menghukum dengan hukuman yang paling besar, yaitu dengan dihilangkan nyawa, dieksekusi, dibunuh tadi itu. Kemudian yang kedua, ini menunjukkan kenapa mereka kok disuruh oleh Allah untuk dibunuh. Menunjukkan syariatnya nabi-nabi terdahulu itu memang berat. Ini Bani Israel nek tobat dibunuh. Ada syariat-syariat yang lain. Syariat-syariat kalau agama nabi-nabi dulu kan sama, agama Islam, cuman syariat aturannya itu beda. Aturannya itu berat-berat seperti ini, dibunuh kalau tobat. Nah, sing gak wani ya gak sido tobat, gak diterima tobatnya. Nah, kalau untuk syariat Nabi Muhammad enggak, dosa sebesar apapun kita, kalau kita benar-benar mau tobat sama Allah, cukup nyesel, minta ampun sama Allah, berusaha taat, selesai. Hindari maksiatnya tersebut, selesai. Tidak perlu harus korban ini, korban itu, tidak, nangis, minta ampun, diampuni sama Allah. Itu enaknya kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir di sini ada kalimat fatubu ila bari'ikum. Tobatlah kalian kepada Bari, Al-Bari. Al-Bari di sini adalah maknanya yang menciptakan dan menyempurnakan. Kenapa kok yang dipakai Asmaul Husna dari sekian banyak nama-nama Allah, kok enggak dipakai ila rahimikum atau ila rahmanikum atau ila qadirikum dan lain-lain, tapi yang dipakai Asmaul Husna di sini adalah kalimat bari'ikum. Karena Al-Bari itu tadi menciptakan dan menyempurnakan. Artinya apa? Allah itu menciptakan manusia, terus menyempurnakan, ngasih fasilitas dan lain-lain. Seakan-akan wes dipenuhi semua, malah mereka pindah Tuhan yang enggak ngasih apa-apa. Kaum Bani Israel ini sudah dikasih banyak oleh Allah, hidup mereka, keselamatan mereka, fasilitas mereka, semuanya sudah dikasih oleh Allah, malah pindah ke Tuhan yang lain. Maka seakan-akan di sini Allah meminta, mana itu pemberianku semua yang telah aku berikan pada kalian, fasilitas mana, semuanya, nyawanya diminta kembali oleh Allah SWT. Karena itu mereka akhirnya dieksekusi, dibunuh dengan tobatnya itu dengan cara dibunuh tadi itu. Nah, ini semua menggambarkan betapa orang-orang dulu tuh memang syariatnya berat. Walhasil di sini intinya satu, kita simpulkan. Yang pertama itu, jangan kita ngikuti orang yang membawa fitnah, kerusakan di tengah-tengah masyarakat, walaupun dia punya kelebihan. Seperti Musa Samiri ini tadi punya kelebihan tapi bawa rusak, maka jangan ikuti fitnah yang terjadi. Kemudian yang kedua, jangan kita zalim terhadap semua perintah yang diperintahkan oleh Allah, maka kita sendiri yang rugi, karena kita yang akan menanggung kedoliman tersebut, maksiat tersebut.
Kemudian yang ketiga, perbuatan dosa ketika sudah banyak atau sudah puncak, maka nanti akan datang kafaroh, pelebur dosa itu dengan hukuman yang sangat berat, bahkan bisa sampai dihukum mati tadi itu. Seperti kaum Bani Israel tadi, nyembah berhala, akhirnya hukumannya berat, harus dibunuh. Begitu juga maksiat itu kalau semakin banyak bahaya. Nanti bisa jadi Allah akan menghukum terjadinya bala bencana sehingga akan banyak yang meninggal karena maksiat merajalela di daerah tersebut. Karena itu hati-hati, jangan sampai daerah kita penuh maksiat, kita semuanya diam, lebih-lebih para pejabatnya itu. Kemudian yang keempat, syukur kita jadi umat Nabi Muhammad yang mana tobatnya itu tidak perlu repot-repot seperti Bani Israel itu. Mengerikan tobatnya mereka, berat tobatnya mereka. Tapi kita tobat itu menyendiri, cukup sendiri di pojokan kamar, pojokan rumah, nangis minta ampun sama Allah, benar-benar tobat, maka gampang Allah mengampuni kita semua karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, Nabi termulia di sisi Allah. Kita pun jadi umat yang termulia. Ini kurang lebih bisa sampaikan.